Kalian tahu nggak gimana ceritanya Belanda bisa sampai ke Nusantara untuk pertama kalinya? Ini semua berawal dari satu nama, Cornelis de Houtman. Yuk, kita bahas ekspedisi yang mengubah sejarah ini. Sebelumnya, Belanda itu cuma bisa beli rempah-rempah dari pedagang Portugis di Lisbon. Tapi, mereka mikir, kenapa nggak langsung aja ke sumbernya? Nah, disinilah petualangan de Houtman dimulai. Setelah perjalanan panjang dan melelahkan mengarungi samudra, akhirnya pada bulan Juni tahun 1596, 4 kapal Belanda di bawah pimpinannya berhasil merapat di pelabuhan Banten. Bayangin deh, gimana suasananya waktu itu. Orang-orang di Banten pasti kaget melihat kedatangan kapal-kapal dari negeri yang begitu jauh. Ini adalah kontak langsung pertama antara Belanda dan Nusantara. Mereka datang dengan satu tujuan utama, mengamankan pasokan rempah-rempah seperti lada, cengkeh, dan pala langsung dari tanahnya. Awalnya, hubungan mereka dengan Kesultanan Banten berjalan cukup baik. Mereka diizinkan untuk berdagang. Tapi, sayangnya, situasi ini nggak bertahan lama. Kenapa? Ternyata, kru kapal Belanda, termasuk de Houtman sendiri, sering bersikap sombong dan kasar. Mereka nggak menghormati adat istiadat setempat, dan bahkan meremehkan penguasa Banten. Sikap arogan ini jelas bikin Sultan Banten dan para pedagang lokal jadi marah. Belum lagi, ada persaingan sengit dengan pedagang Portugis yang sudah lebih dulu punya hubungan baik di sana. Akibatnya, kru kapal de Houtman sempat ditangkap dan dipenjara. Mereka baru dibebaskan setelah membayar uang tebusan yang sangat besar. Setelah drama di Banten, de Houtman dan sisa krunya melanjutkan perjalanan ke arah timur, menyusuri pantai utara Jawa, singgah di Madura, lalu sampai ke Bali. Di setiap tempat, mereka mencoba berdagang, tapi hasilnya seringkali nggak sesuai harapan. Banyak konflik dan kesalahpahaman terjadi di sepanjang jalan. Akhirnya, pada tahun 1597, ekspedisi ini kembali ke Belanda. Dari 4 kapal yang berangkat, hanya 3 yang berhasil pulang. Dari 249 awak kapal, hanya 87 orang yang selamat. Secara komersial, ekspedisi ini dianggap gagal total. Mereka rugi besar, dan rempah-rempah yang dibawa pulang, jumlahnya sangat sedikit. Tapi, meskipun gagal secara finansial, ekspedisi de Houtman ini punya dampak yang luar biasa besar. Kedatangan mereka membuktikan bahwa pelayaran langsung ke Nusantara itu mungkin dilakukan. Ini membuka mata para pedagang Belanda lainnya tentang potensi keuntungan yang bisa didapat. Kegagalan de Houtman justru jadi pelajaran berharga yang memicu lahirnya ekspedisi-ekspedisi selanjutnya yang lebih terorganisir. Dan puncaknya adalah pembentukan Foch pada tahun ke-1602. Jadi, ekspedisi inilah yang menjadi gerbang awal kolonialisme Belanda di Indonesia. Itu dia cerita singkat tentang ekspedisi pertama Belanda ke Nusantara, sebuah perjalanan yang penuh drama, konflik, tapi menjadi titik balik sejarah bangsa kita. Kalau